kalau misalnya nyerinya adalah sampai menjalar ke kaki, ya memang sejak awal kita sudah mengarahkan ini kemungkinan ke arah saraf kejepitnya besar. Istilah syaraf terjepit pasti sudah tidak asing kita dengar. Apalagi banyak orang yang punya keluhan nyeri di tulang belakangnya mengira bahwa itu adalah gejala syaraf terjepit. Padahal ada banyak loh penyebab nyeri di tulang belakang kita. Nah, supaya tidak keliru lagi, simak yuk perbincangan saya dengan Dr. Wawan Mulyawan, spesialis bedah syaraf dari Brain and Spine Center Rumah Sakit Bunda Jakarta. Halo Dr. Wawan. Halo. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Dok, kita akan ngebahas tentang syaraf terjepit. Tapi Dok, banyak orang nih yang punya keluhan nyeri di tulang belakangnya itu biasanya mengira bahwa itu adalah karena gejala syaraf terjepit. Apa benar, Dok? Ya, baik. Jadi saraf kejepit itu kan sebetulnya istilah awam ya. Jadi istilah yang yang disebut atau dikatakan oleh masyarakat. Bukan merupakan istilah yang ada di dunia medis begitu. Sebetulnya ketika seseorang datang ke dokter itu kan mayoritas datang karena nyeri di punggungnya atau nyeri di pinggangnya. Nah, nyeri di pinggang atau nyeri di punggung ini kan penyebabnya banyak, bukan cuma karena saraf kejepit aja gitu ya. Atau ya masyarakat bilang ada yang bilang saraf terjepit, ada istilah saraf kejepit, tapi dua-duanya itu adalah istilah masyarakat. Nah, apa penyebab-penyebab lain? Justru yang paling banyak sebetulnya ketika orang sakit pinggang misalnya, itu yang paling banyak adalah kekakuan dari otot atau dalam istilah medisnya disebut sebagai muscle spasm. Nah, nyerinya sendiri yang paling banyak datang ke orang kan dua macam. Ada yang pertama adalah nyeri di pinggangnya aja atau di punggungnya aja. Ada yang nyerinya di punggung atau di pinggang dengan yang menjalar ke kaki. Nah, ketika dia nyeri di pinggang aja misalnya, maka kemungkinan penyebabnya itu apa saja itu cukup lebar, cukup banyak kemungkinannya apa saja. Tapi ketika nyerinya itu misalnya di pinggang, kemudian ditambah atau mungkin di pinggangnya nggak ada, sekarang sudah membaik, tapi ada nyeri yang ke kaki menjalar. Nah, yang seperti ini yang biasanya peluangnya lebih besar ke arah saraf terjepit. Tapi kalau hanya nyeri di pinggang aja, kebanyakan kasus adalah kekakuan otot. Mungkin juga karena sendi di pinggang yang mungkin kurang kuat ya, atau mungkin orang baru saja melakukan aktivitas terlalu ekstrim atau berlebihan atau kurang pemanasan sebelum berolahraga atau aktivitas fisik, lalu pinggangnya nyeri, mayoritas memang karena kekakuan otot. Kalau begitu kan harus dilakukan pemeriksaan penunjang ya, Dok ya, untuk Betul. membedakan mana yang saraf terjepit dan mana yang bukan. Biasanya pemeriksaannya apa aja, Dok? Ya, jadi kita selalu kan kalau medis dasar awal itu dari anamnesis ya, dari wawancara dengan pasien atau keluarganya. Setelah itu kita meningkat kepada pemeriksaan fisik. Nah, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, seharusnya seorang dokter yang teliti dan kompeten sudah bisa mengarahkan ya lebih dari 50% dugaannya kemana gitu. Nah, ketika keraguan itu ada, atau kita memang kalau untuk nyeri pinggang atau nyeri punggung, pasti 100% kita belum tahu penyebabnya apa. Dan kita harus tahu penyebab itu atau istilah itu kelainan patologisnya apa, itu dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang paling disarankan ketika kita sudah mengarahkan, ini ada sesuatu nih di dalam yang mungkin mengarah kepada saraf kejepit misalnya. Jadi saraf kejepit itu kan bisa disebabkan kalau memang betul sudah terjadi saraf kejepit oleh HNP misalnya ya, atau bantalan tulang yang terjepit, bantalan tulang yang melejit, atau mungkin juga ada karena faktor usia lalu ada penyempitan di daerah saraf tulang belakang. Nah, kalau kita sudah mengarahkan ke sini, maka pemeriksaan penunjang yang paling tepat adalah magnetic resonance imaging atau MRI. Itu pilihannya. Pemeriksaan ronsen perlu nggak?
Mungkin di awal ketika kita butuh data awal perlu ya. Selain pemeriksaan penunjang, pasti dari pengalaman dokter gitu ya, ciri gejala khas dari saraf terjepit itu apa saja dok? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang harus kita waspadai atau istilah dalam medisnya red flag-nya ya, itu adalah kalau ada nyeri dari pinggang menjalar ke salah satu kaki. Bisa sampai di paha, bisa sampai di betis, atau mata kaki, atau sampai di telapak kaki. Tergantung dari saraf kejepitnya di mana. Yang pasti yang kejepitnya itu pasti di daerah pinggang. Tapi nyerinya di kaki gitu ya, menjalarnya ke kaki. Karena memang saraf itu kan seperti kabel, dia menjulur ke arah daerah mana yang dipersarapinya. Nah, jadi itu red flag yang harus diwaspadai. Yang kedua adalah ketika nyeri pinggang saja misalnya, atau bahasa medisnya kita sebut sebagai axial back pain, itu berulang kali kambuhan. Ya. Karena orang kalau misalnya sakit pinggang aja nggak terus dokternya bilang saraf kejepit kan, lalu diberikan misalnya painkiller ya, obat penghilang nyeri, atau disuruh fisioterapi. Tapi ini sudah fisioterapi sampai beberapa kali, diberikan obat penghilang nyeri atau painkiller juga mungkin sudah beberapa minggu, hilang sedikit muncul lagi, kambuh lagi. Ada juga yang tidak pernah hilang-hilang, selalu terasa aja walaupun agak sedikit berkurang. Nah, kalau sudah lebih dari 4 atau 6 minggu, biasanya kita akan sarankan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti MRI. Itu kalau yang nyeri pinggang saja. Tapi kalau misalnya nyerinya adalah sampai menjalar ke kaki, ya memang sejak awal kita sudah mengarahkan ini kemungkinan ke arah saraf kejepitnya besar. Jadi sejak awal sudah harus dilihat. Itu nanti ada pemeriksaan. Tapi intinya adalah bahwa dua hal itu yang mesti diwaspadai. Lalu bagaimana dengan kalau kita pengen tahu ini lebih lanjut begitu? Nah, gejala yang lebih lanjut, yang lebih spesifik lagi tentu misalnya merasa baal, kesemutan ya, atau kebas ya, atau bahkan ada yang sampai tanda-tanda seperti kelumpuhan. Jadi bisa saja sekarang kakinya sulit diangkat, telapak kakinya sulit ditekuk ya. Jadi misalnya harusnya ini telapak kaki gitu misalnya, kan begini ya, telapak kaki itu kalau orang ini jalan nih gini. Nah, ini nggak bisa begini. Nah, itu juga sudah mulai terjadi kelumpuhan motorik pada kaki misalnya. Nah, kemudian juga kalau yang sudah lebih parah lagi bisa sampai gangguan buang air besar atau buang air kecil. Misalnya buang air kecilnya sampai berhari-hari nggak bisa, bukan berhari-hari tapi sudah penuh begitu, sudah harus keluar sampai orangnya kesakitan tapi nggak bisa juga ya, berarti sarafnya terganggu, bisa sampai gitu. Atau buang air besar sudah beberapa hari sampai seminggu nggak bisa keluar juga, terpaksa harus diminta bantuan dikorek oleh orang lain atau dirinya sendiri, bisa sampai gejala seperti itu. Itu kalau di daerah pinggang. Kalau di daerah leher saraf kejepitnya ya bisa bahkan sampai yang paling parah sampai kelumpuhannya tuh tangan lumpuh, kaki lumpuh, buang air besar terganggu, buang air kecil juga terganggu, nggak bisa, terpaksa harus pakai kateter. Atau bahkan mungkin pada laki-laki bahkan bisa ada gejala impotensi misalnya ya, tidak alat vitalnya tidak bisa ereksi misalnya. Contohnya seperti itu. Itu penyakitnya itu progresif ya dok ya? Maksudnya mungkin tadinya hanya terus lama-lama bisa tadi yang tadi dokter sebutkan tadi yang gejalanya memburuk tadi? Ya, gejala memburuknya itu secara umum biasanya bertahap. Jadi tidak progresif, misalnya minggu ini nyeri, minggu depan sudah lumpuh begitu. Jarang sekali kejadian itu. Tapi pasien kan kalau cuma sakit pinggang doang, diabaikan ya dok ya. Mungkin nggak minum obat, apalagi pergi ke dokter gitu. Saya istirahat aja. Pijet aja dok. Pijet, bahkan pijet. Padahal pijet itu kalau dilakukan oleh yang tidak ahlinya begitu, karena kan juga ada pemijatan yang memang misalnya fisioterapis atau physical terapis juga seperti pemijat untuk atlet gitu ya, itu kan memang dia dilatih. Nah, tapi kan kadang-kadang asal pijat sekencang-kencangnya gitu ya, sehingga yang terjadi bukannya menyembuhkan, tapi setelah itu malah makin buruk karena tulangnya juga ikut ditekan, bahkan mungkin terjadi kerusakan persendian di pinggangnya. Jadi harus hati-hati banget ya dok ya? Iya betul. Nah dok, kalau sebenarnya penyebab utama syaraf terjepit itu apa sih dok? Saraf
terjepit itu karena ya, jadi karena di dalam tulang belakang kita itu kan ada saraf yang disebut sebagai medula spinalis. Nah, kalau di daerah leher dan punggung atas, medula spinalis itu masih utuh di situ. Nah, kalau kejepit itu akan bisa menyebabkan gejala yang tadi sebutkan. Nah, ketika di daerah pinggang juga dia bisa punya gejala seperti itu, hanya sekarang di sana tinggal akar-akar sarafnya aja atau disebut sebagai cauda equina. Tetapi gejalanya bisa sampai lumpuh juga seperti itu. Nah, itu jadi penyebabnya karena memang sarafnya yaitu saraf yang ada di dalam tabung tulang belakang itu terjepit oleh yang paling banyak karena bantalan tulangnya itu adalah robek atau melejit dan menekan saraf. Itu penyebab kenapa kemudian dia jadi terjepit. Sedangkan penyebab utama daripada saraf kejepit ini apa? Justru ternyata yang mayoritas bukan karena kecelakaan misalnya, bukan, tetapi memang sebuah penyakit yang kita sebut sebagai degenerative disease atau kelainan degeneratif. Jadi sesuai dengan perkembangan usia, makin bertambah usia, peluang untuk terkena saraf terjepit itu makin meningkat, terutama kalau gejalanya adalah stenosis. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi kalau orang muda jarang ya, Dok ya? Sekarang ini ya dengan kehidupan di mana orang sedentary life gitu ya, segalanya serba mudah ya, gaya hidup sekarang ini kalau kita tidak hati-hati akan mengarah kepada tadi akibat sedentary life, lalu mempengaruhi berbagai kehidupan, termasuk makin banyak sekarang orang yang saraf kejepit itu lebih muda. Jadi usia 30-an sudah kena, padahal dia hanya seorang pekerja kantoran yang sehari-hari duduk depan komputer 8 mungkin 10 jam, bukan orang yang ada di lapangan yang loncat sana loncat sini gitu ya. Pekerjaannya mungkin di tambang batu bara misalnya dia harus loncat, bukan, tapi dia di kantoran, seorang perempuan ya yang juga mungkin olahraganya kurang, lalu sehari-hari bekerja sebagai staf administrasi, justru banyak sekarang. Dan itu saraf yang bisa terjepit itu juga terjadinya perlahan-lahan ya, Dok? Nggak seketika gitu kan, Dok? Terus kalau tidak ada provokasinya atau misalnya dia suatu saat mengangkat barang yang berat, mungkin, atau dia loncat dari tempat yang tinggi ya, atau mungkin ada kecelakaan tapi tidak terlalu hebat ya, kecelakaan yang sedang atau ringan, biasanya dia perlahan gitu. Tapi ada orang yang memang misalnya contoh, sebenarnya bakatnya sudah ada, sebenarnya bantalan di tulang belakangnya itu sudah mulai mau melejit, lalu suatu saat dia harus ngangkat galon air yang 19 liter itu mendadak tanpa cara yang benar, sehingga dia mendadak angkat, langsung dia teriak dus gitu kan, dan ternyata pada saat itulah si bantalan tulangnya itu terprovokasi untuk melejit atau robek ya, dan akhirnya menjepit. Itu bisa saja seperti itu, tapi umumnya memang bertahap, perlahan-lahan ya, Dok ya. Kalau boleh tahu ini sarafnya saraf yang mana sih, Dok? Yang ya, baik. Jadi mungkin kalau kita lihat ini ada contoh ya. Ini adalah gambaran seperti tulang belakang yang kita miliki ya. Ini kita lihat dari arah belakang, ini dari arah depan ya, di sini. Nah, ini adalah daerah leher kita. Ini adalah daerah punggung atas kita di sini. Dan di sini adalah daerah punggung bawah. Nah, daerah ini disebut sebagai daerah servikal, daerah leher. Ini adalah daerah torakal, punggung atas, ya. Kemudian ini adalah daerah lumbal atau punggung bawah, atau orang istilah lain mungkin pinggang, ya. Nah, saraf-sarafnya itu ada di dalamnya. Jadi saraf-sarafnya itu di dalam tulang yang dibuat ini, contohnya warna-warni ini sebenarnya nggak warna-warni begini kan. Nah, di dalam itu ada medula spinalis. Nah, kemudian dari di dalam saraf yang besar itu di dalam itu akan keluar akar-akar. Inilah yang kuning-kuning ini akar-akarnya. Ini bukan pendek segini loh ya. Tapi ini sampai di mana gitu ya. Misalnya contoh ini adalah akar saraf lumba 5.
Ini dia akan panjang sampai di telapak kaki. Oke. Nah, ini adalah lumbal 4 misalnya. Ya, ini L4 atau lumbal 4 saraf lumbal 4 sebelah kanan. Ini sampai di mana? Sampai di betis sampai dengan mata kaki. Nah, lalu yang L3 sampai mana ini? Bisa sampai di daerah paha. Jadi contoh seperti itu. Termasuk kayak di leher ini juga ada yang sampai di lengan atas, ada yang sampai lengan bawah ya, ada yang sampai di jari-jari tangan. Jadi masing-masing kabelnya itu punya spesifik tempat sampai di daerah mana gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk pengobatannya nih, Dok. Pengobatan syaraf terjepit ini pilihannya apa aja, Dok? Ya, tentu ketika seorang pasien sakit pinggang misalnya contoh ya, kita ambil contoh. Dia mungkin tidak langsung datang ke dokter spesialis bedah saraf misalnya. Mungkin dia akan datang ke dokter umum. Ya. Maka biasanya akan diberikan mungkin adalah penghilang nyeri dulu, painkiller dulu. Banyak ya modelnya, terserah dari dokternya tersebut. Lalu mungkin juga dianjurkan pada saat yang sama untuk fisioterapi. Iya. Kemudian mungkin dokternya bilang nanti sampai nanti minggu depan atau 2 minggu lagi atau selesai fisioterapi nanti kontrol lagi. Ketika kemudian dia datang lagi misalnya, datang lagi lah 2 minggu kemudian ternyata keluhannya tidak berkurang. Ya mungkin nanti dokternya akan berikan penghilang nyeri yang lebih kuat misalnya contoh ya. Atau dia, wah ini saya meragukan ini kayaknya bukan otot yang kaku nih kayaknya. Atau ada penyebab lain. Ini mungkin udah mulai ngarah ke saraf kejepit, dia bilang gitu ke pasiennya. Maka dia mungkin menganjurkan MRI. Atau dokternya langsung mengarahkan, oh ini baik, saya rujuk saja ke dokter spesialisnya. Nah, maka nanti dokter spesialis bedah saraf, maka misalnya akan melihat dari hasil pemeriksaan, hasil anamnesis, dan pasti dilakukan pemeriksaan penunjang MRI oleh dokternya, maka dia akan lihat, ya, setelah dia temukan ternyata ini ada saraf yang terjepit. Nah, dari pemeriksaan dan di diagnosisnya keluarlah dipastikan ini saraf kejepit, maka masih mungkin dari saraf kejepit itu kalau ringan, ya, oh ya, ini mungkin masih bisa kita lanjutkan dengan fisioterapi, tidak perlu di operasi misalnya contoh. Atau misalnya, oh ini fisioterapi boleh, tapi kita lakukan dulu tindakan yang disebut dengan pain management. Jadi pain management itu bisa dengan suntikan, atau menggunakan kateter tertentu ya untuk ke daerah saraf. Jadi ada yang namanya Rax kateter, bisa juga dengan jarum khusus yang namanya radiofrekuensi. Kita akan hilangkan nyerinya dulu. Kenapa? Ini nggak perlu dioperasi sebenarnya karena ringan, tapi nyerinya signifikan. Kan harus ditolong. Prinsip penanganan nyeri itu kan setiap pasien datang nyeri ke dokter jangan sampai pulangnya masih nyeri yang sama gitu. Paling nggak dia dikurangi lah. Jadi dia berikan terapi namanya pain management, disuntikkah atau diberikan tadi dengan menggunakan kateter saraf. Nah, kalau misalnya saraf kejepitnya sedang atau berat, mungkin dokternya akan menganjurkan tindakan yang lebih signifikan, misalnya operasi gitu. Nah, tetapi operasi itu jangan dibayangkan, oh operasi itu sesuatu yang di istilah masyarakat dibelek gitu ya, lebar gitu. Sekarang dengan berbagai teknologi yang baru itu kita sudah ada bisa dengan endoskopi, mikroskopik ya. Jadi tindakan-tindakannya itu sekarang bisa dilakukan dengan tindakan yang disebut istilahnya itu adalah minimally invasive spine surgery. Jadi tindakan operasi yang bedah minimal. Ya, kalau misalnya kami melakukan misalnya yang paling minimal apa yang biasa kita lakukan, yaitu dengan bedah endoskopi. Jadi hanya dengan membuat lubang setengah senti aja. Setengah senti, Dok? Ya, setengah senti aja kita bisa masukkan alat ke dalam, kameranya dimasukkan ke dalam, sehingga kita kerja satu kamera, satu alat untuk operasinya. Itu paling 2 lubang saja sudah cukup untuk menangani saraf kejepitnya. Dan pasiennya misalnya tindakan hari ini, umumnya besok sudah bisa pulang. Gitu. Jadi mungkin 10-20 tahun yang lalu operasi saraf kejepit itu harus dirawat sampai seminggu barangkali ya.
di rumah mungkin sampai berbulan-bulan. Nah, sekarang itu mungkin dirawat cuman semalam aja, pulang sudah boleh jalan, minggu depannya banyak juga yang sudah bisa mulai kerja lagi. Walaupun kalau kerja fisik yang berat, misalnya sebelumnya dia harus mengerjakan kerjaan fisik yang berat, biasanya kita sarankan itu di atas 1 bulan. Tapi kalau kerjaan kantor, kerjaan administratif, itu biasanya minggu kedua atau minggu ketiga sudah bisa mulai dikerjakan. Jadi meskipun namanya operasi, tapi bukan bedah terbuka gitu ya dok Ya, ya? jadi menggunakan alat, apakah menggunakan teknik bedah mikro, ada juga yang mengerjakan itu, atau yang lebih baru lagi sekarang, seperti yang kami lakukan sekarang, yaitu dengan bedah endoskopi atau bedah teropong lah bahasa awamnya mungkin ya. Kalau di daerah perut kan namanya laparoskopi ya. Nah, kalau di tempat lain namanya endoskopi karena menggunakan kamera endoskopi gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu hasilnya juga bisa menghilangkan apa tadi ya dok? Membebaskan si saraf yang terjepit itu ya dok? Ya, karena kan semua tervisualisasi dengan baik. Karena misalnya kita memasukkan kamera lewat lubang yang 0,5 senti itu, kameranya memang kecil, tapi kita operasinya kan nggak ngelihat ke badan pasien, kita ngelihatnya ke layar Monitor LCD. ya. LCD-nya kalau misalnya dibikin yang 40 inch, besar banget yang ini, atau mungkin yang 20 inch saja sudah besar. Jadi yang 0,5 senti itu bisa kelihatan jadi 10 senti lebih gitu. Jadi menjadi sangat clear dan kita bisa lihat dengan mata kita daerah mana yang masih terjepit, mana yang harus dilonggarkan itu dengan jelas. Gangguan saraf terjepit ini kalau tidak diobati tuh efeknya apa dok? Ya, yang jelas kan pasien datang ke dokter itu yang paling banyak adalah nyeri. Ya, orang ada yang nyerinya tahan, ada yang sedikit nyeri aja sensitif. Itu tentu beda-beda orang. Nah, itu dari sisi nyeri. Kemudian dia minum painkiller mungkin enakan ya. Tetapi kalau orang punya saraf kejepit dengan nyeri, biasanya walaupun dengan painkiller nanti kambuhan. Nah, kemudian lebih lanjutnya tadi itu ada mungkin baal ya kan, kesemutan. Yang lebih lanjut lagi bisa sampai terjadi kelemahan atau kelumpuhan, atau ada gangguan otonom seperti gangguan buang air besar atau buang air kecil. Ya kalau di daerah leher bahkan bisa sampai, yang paling jeleknya bisa sampai henti napas kan. Artinya bisa menyebabkan kematian juga kalau ini. Tapi rata-rata memang bertahap, bukan sesuatu yang minggu ini kejadian ini, minggu depan sudah kejadian ini. Tapi kan yang terutama paling mengganggu hidup biasanya yang di awal itu nyeri. Orang ya, seorang yang sangat pemberani pun kalau saraf kejepit itu teriak juga nyerinya. Bahkan terpaksa harus dibopong gitu, hanya gara-gara nyeri aja. Itu seringkali terjadi, pasien tuh datang ke UGD saking nyerinya, padahal kita lihat orangnya keker gitu kan, kelihatannya mukanya sangar gitu, tetap aja ya nyerinya sampai bikin dia nangis atau teriak gitu. Jadi jangan diremehkan juga ya dok ya. Betul. Nah kalau tadi kan sudah bicara pengobatannya, sekarang terakhir dok, pencegahannya dok, supaya kita jangan sampai saraf terjepit. Saya kira yang terpenting memang itu. Jadi pencegahan itu harus menjadi gaya hidup kita kan ya. Nah, pencegahan apa yang paling penting? Pencegahan itu tentu adalah kita investasi ya. Investasi itu artinya kalau bisa sejak muda kan. Jadi saya udah umur 60 baru merubah gaya hidup ya enggak. Telat ya dok. Kan. Tapi tidak ada kata terlambat juga sebetulnya. Tapi yang terbaik tentu adalah sejak muda sudah punya gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup sehat apa yang terkait dengan saraf kejepit ya kan? Yang paling utama tentu ya semua orang sepakat berat badan ya. Jadi berat badan itu penting untuk supaya penekanan karena gaya gravitasi tubuh itu tidak membuat tulang belakang kita menjadi terbebani secara tinggi kan, karena kan gravitasi itu dari atas ke bawah kan. Betul dok. Nah, jadi neken ke bawah, makin berat makin neken gitu kan. Jadi tekanan itu lama-lama akan membuat bantalan tulang kita juga menjadi gampang melejit atau robek kan itu. Jadi berat badan itu nomor 1 biasanya kita anjurkan. Jadi yang kedua adalah kebiasaan mengangkat sesuatu barang yang berat ya berlebihan dengan cara atau dengan metode yang salah. Misalnya contoh, kita punya anak
ya kan, masih kecil, mungkin beratnya baru 10 kilo gitu. Lalu kita pengen gendong, nah, cara mengambil untuk gendongnya salah, langsung diraih aja. Padahal yang terbaik kan harusnya dia jongkok dulu, ya kan. Setelah jongkok kemudian dia pegang, dia gendong, baru dia posisinya berdiri. Kemudian juga yang ketiga, duduk juga jangan terlalu lama. Jadi misalnya kita kan sekarang apalagi ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kerja di depan komputer gitu, kadang-kadang saking asiknya ngerjakan sesuatu sampai makan lupa sampai 6 jam, 8 jam, bahkan mungkin yang gamer bisa sampai 10 jam lebih kan sehari gitu. Ya makan sih dia, tapi sambil makan sambil duduk terus gitu, duduk terus. Nah, itu harus hati-hati. Jadi sebaiknya misalnya 1-2 jam kita bekerja depan komputer, ya berdiri dulu lah, jalan-jalan dulu lah, beberapa menit ya kan, balik lagi ke komputer baru. Atau mungkin kalau yang di dekat komputernya ada tempat tidur ya kan, kalau di rumah ya, mungkin baring dulu sebentar gitu kan, biar rileks dulu, baru balik lagi. Jadi jangan sampai 4 jam, 6 jam, 8 jam terus-terusan duduk gitu. Termasuk juga bangun tidur. Bangun tidur itu yang baik itu jangan begitu bangun langsung duduk. Sebaiknya miring dulu, lalu posisi ke arah duduknya dari posisi miring. Oh gitu dong. Itu contohnya. Demikian juga kebiasaan misalnya naik kendaraan. Lalu juga buat yang yang pengen hidup sehat lagi, sebaiknya ya jangan merokok. Karena merokok juga bisa membuat bantalan tulang kita makin cepat menjadi kering. Oh gitu. Sehingga kemungkinan resiko untuk saraf kejepitnya menjadi lebih besar. Jadi itu penelitiannya sudah ada gitu ya, bahwa rokok itu bisa mempercepat bantalan tulang kita menjadi cepat kering. Jadi kalau anak umur belasan tahun, bantalan tulang itu kan kayak jelly, fleksibel. Makanya kalau anak 5 tahun, 11 tahun, latihan senam itu kan bisa sampai meliuk-liuk sampai ini. Cobalah orang mulai latihan senam umur 50 gitu ya. Udah kaku semua dok. Yang ada habis itu berapa hari harus ini kan harus dirawat jangan karena tulangnya sudah bantalan tulangnya sudah mengeras, sudah lebih daripada bakso urat itu saking kerasnya. Kalau muda masih kayak jelly, makin tua mungkin kayak bakso kayak bakso ikan gitu ya. Udah tambah tua lagi bantalan tulangnya udah seperti bakso urat. Sudah umur 70-80 tahun, bantalan tulang itu udah seperti tulang rawan. Nggak ngeras gitu. Itu bisa makin menyebabkan penekanan ke saraf karena dia kalau misalnya sedikit melejit aja sudah bikin nyeri. Jadi rokok tadi mempercepat ya dok ya? Ya, rokok kalau masih bisa dihindari, saya sarankan dihindari. Oke, baik, terima kasih sekali Dokter Wawan untuk penjelasannya yang sangat informatif. Mbak Ana, iya. Nah, sahabat Kompas.com, jika sahabat Kompas.com sudah terdiagnosis memiliki saraf terjepit, jangan khawatir karena saat ini pilihan terapinya sangat banyak. Tetapi yang lebih penting tadi Dokter Wawan sudah sampaikan, yang terpenting adalah pencegahannya, yaitu dengan gaya hidup sehat. Saya Lucia Kusana pamit, jangan lupa untuk menyaksikan program Sehat Yuk berikutnya.